Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, materi kita hari ini yaitu cara mengukur tubuh ataupun badan. Nah, di sini Ibu akan contohkan bagaimana cara mengukur badan. Nah, ini ada patung ataupun dress form. Nanti kalian di rumah ukur badan temanmu, kakakmu ataupun orang tuamu juga boleh. Nah, sekarang kita akan mulai mengukur ya. Nah, sebelum diukur, pastikan mengetahui di mana posisi letak pinggang. Pinggang ini bagian terkecil pada ini pinggang ya. Kalau di sini sudah jelas. Nah, ini kalian kelilingkan pattern diikat pada bagian pinggang. Ataupun jika tidak kelihatan pinggang, letak pinggang itu adalah bagian terkecil dari bagian tubuhmu. Nah, kalau tidak ada, tidak kelihatan, berarti dia pas dengan pusat.
berpasangan. Lebar muka. Lebar muka diukur dari bagian kerongkongan kiri ataupun ke kanan seperti itu sampai batasnya. Nah, ini sudah jelas batasnya. Untuk kita model batas kerongkongan ini jangan ikuti kerongkongan busanamu. Kalau untuk bajumu itu kerongkongannya terlalu bergeser. Artinya apa? Nanti untuk menarik seperti ini untuk pergerakan itu susah. Jadi bataskan dari batas bahu, luruskan, itulah batas lebar muka seperti itu ya. Nah, untuk di sini diukur dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Bu, ini menentukan letaknya di mana? Boleh setengah kerongkongan ataupun dari lekuk leher turun 5 cm. Nah, seperti ini. Ini turun 5, sudah tandakan, geserkan sentimeter untuk oke, seperti ini. Ini misalkan letaknya 21. Selanjutnya setelah lebar kita akan mengukur panjang sisi. Panjang sisi ini nak diukur dari batas pinggang sampai batas kerongkongan ataupun batas ketiak. Ukurnya dari mana bu? Dari ketiakmu? Jangan, dari bawah, dari batas pinggang sampai ke atas. Jadi seperti ini caranya. Diukur batasnya sampai batas kerongkongan. Nah, untuk patung tidak kelihatan ya. Untuk rata-rata ukuran panjang sisi wanita dewasa itu 17, minimal 15. Ya, di sini untuk panjang sisinya 17. Nanti akan ibu share juga untuk panjang sisi pada model itu seperti apa. Oke, setelah panjang sisi, selanjutnya yang kita ukur adalah tinggi dada. Kenapa? Tinggi dada ini untuk menentukan puknat. Apa itu puknat? Puknat itu untuk membentuk bagian busana seperti ini. Itu dia. Nah, puknat juga sama, diukurnya dari bawah, dari batas pinggang sampai puncak bagian dada terbesar. Tapi ingat, jangan kalian pegang. Gitu ya. Jadi seperti ini caranya. Dari batas pinggang naikkan aja sentimetermu. Nah, dan lihat sampai di mana batas dada terbesar. Oh, di sini pas di tengah itu misalnya pada patung itu 16 cm. Seperti itu ya. Selanjutnya setelah tinggi dada, kita langsung masuk ke bagian jarak dada. Jarak dada untuk menentukan apa bu? Sama untuk menentukan letak puknatmu. Itu dia. Jarak dada diukur dari besar dada terbesar ke kiri dan ke kanan. Sama bu, jangan dipegang juga, bahaya. Nah, jadi caranya bagaimana? Begini dia. Jarakkan. Nah, setelah itu kan kelihatan tuh bagian terbesar itu di mana? Ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nah, misalnya ini pada patung jarak dada adalah 16 seperti itu. Gitu ya. Oke, ini untuk bagian depan. Bagian depan sudah oke. Sekarang kita masuk bagian belakang. Nah, ini punggung. Nah, apa saja yang diukur bagian belakang? Yang pertama, panjang punggung. Panjang punggung tadi sama seperti panjang muka. Dari lekuk leher sampai batas pinggang. Begitu ya. Nah, di sini sudah jelas batas lekuk lehernya itu di mana. Kalau pada tubuh manusia itu di bagian belakang ada tonjolan, itulah batas lehermu. Oke, setelah itu ukur sampai batas pinggang. Nah, misalnya pada patung ini 34 cm seperti itu. Sekarang setelah panjang pasti ada lebar punggung. Sama seperti tadi pada bagian depan ada turunnya. Dan cara mengukurnya juga sama. Dari bagian bahu terendah luruskan ke belakang seperti itu. Misalnya ini bahu terendah, luruskan setengah. Nah, kira-kira di sini. Kalau untuk ukurannya berapa, Bu? Turun berapa di sini? Turun 8 ataupun 9 cm dari lekuk leher. Jadi misalnya begini. Turunkan, bataskan 9 cm. Setelah itu geser ke kiri dan ke kanan.
Oke, seperti ini sampai batasnya. Nah, di sini untuk lebar punggungnya yaitu 31 cm. Seperti itu ya, Nak. Selanjutnya, setelah diukur bagian depan dan belakang, kita akan mengukur panjang bahu. Panjang bahu setiap orang ini berbeda-beda. Semakin besar bentuk tubuhnya, maka semakin panjang lebar bahunya. Begitu juga untuk lebar bahu pria itu lebih besar karena bidangnya itu juga lebih besar. Nah, di sini untuk panjang bahu boleh kalian ukur bagian kiri saja ataupun kanan saja boleh. Jadi tidak perlu dua-dua karena bahu seseorang itu kiri dan kanan sama ya. Ada yang bahunya beda kiri kanannya kan tidak ada. Nah, jadi hanya salah satunya saja ya, Nak. Nah, oke, sekarang untuk mengukur panjang bahu sama seperti tadi, lekuk leher diukur sampai batas bahu terendah. Batas bahu terendah itu berarti di sini. Ini ada tonjolan, tapi jika modelmu tidak kelihatan bagian tonjolannya, diraba aja panjang bahu terendah. Oh, berarti bagian bahu terendah. Ya, tapi jangan sampai turun seperti di sini misalnya ya. Nah, ini kalau dia bajunya seperti ini sudah bisa, sudah pas untuk panjang bahu. Nah, untuk dipatung dari lekuk leher sampai bahu terendah seperti ini ya. Oke, batas leher sampai bahu terendah pada model pada patung 11 cm. Ya, oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengukur tadi lingkar leher dulu. Nah, lingkar leher ini perlu diukur, boleh diukur, boleh juga tidak. Tapi ibu akan kasih tahu bagaimana cara mengukur lekuk leher. Nanti pada model itu tidak perlu kalian ukur. Kenapa? Susah loh. Oke, sudah lingkar leher. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar kerongkongan atau biasa lingkar ketiak. Itu dia. Ini untuk bagian lengan. Lingkar ketiak di sini sudah ibu tandakan di mana lingkarannya seperti ini. Jadi bu, kalau untuk model di mana bu? Sekeliling ketiak ini kalian ukur. Begitu ya. Cara mengukurnya bagaimana bu? Apakah dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Posisinya seperti ini. Untuk bagian ujung sentimetermu letaknya di bagian bahu terendah. Setelah itu, nah seperti ini mengikuti contohnya, mengikuti bentuknya, atau nanti pada model itu mengikuti bentuk bagian ketiaknya ataupun lingkar kerongkongannya. Jadi seperti ini ya. Jadi tidak semua ukuran itu harus tambah 4, juga harus tambah 2. Bahkan boleh ukuran itu pas tidak ditambah. Itu biasanya untuk kebaya pengantin. Karena kalau untuk kebaya itu biasanya lepas di badan, tidak ada untuk lengan. Jadi seperti itu. Nah, untuk panjang lengan, setelah lengan kita akan mengukur panjang lengan. Panjang lengan ini diukur sesuai dengan keinginanmu. Boleh lengan panjang. Berarti kalau lengan panjang diukur dari bahu terendah sampai batas mata tangan ataupun sesuai dengan keinginanmu. Kalau lengan pendek itu biasanya bahu terendah sampai di sini. Itu kalau lengan pendek atau 3/4 di sini juga boleh. Bebas untuk panjang mau pendek juga boleh. Nah, jadi caranya seperti ini. Karena di sini patung tidak ada, dicontohkan ya. Ukur bahu terendah sampai batas tangannya. Di mana batasnya? Misalnya di mata tangan. Nah, di sini untuk panjang tangannya sebesar 53 cm. Seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Setelah panjang lengan
bagian tangan, bukan di sini kalian mengukur ya. Kalau kalian ukur di sini, itu nanti tidak bisa masuk karena kan kita pada saat masuk ini. Jadi mengukur pergelangan bagian tangan terbesar, bagian bawah ya. Berarti di sini mengukurnya. Ibu contohkan. Nah, untuk mengukurnya seperti ini. Ini dia posisinya sebegini. Jadi nanti modelnya juga seperti ini. Berapa sentimeter, semakin besar tangannya berarti semakin besar lingkar pergelangan tangan bagian bawah. Misalnya kalau untuk ukuran ibu itu 24 cm seperti itu. Standarnya kalau untuk wanita dewasa minimal 22 cm. Untuk yang ukuran size-nya besar itu biasanya 26 ataupun 28 begitu. Nah, untuk tinggi puncak lengan itu tidak perlu kalian ukur. Kita ambil ukuran standar saja. Karena kalau kalian ukur nanti kalian pegang-pegang ketiak orang kan nggak ini juga ya kan. Jadi kalau misalnya untuk ukuran standar itu 11 sampai 12 itu untuk wanita dewasa. Kalau anak-anak itu beda lagi 5 sampai 7 cm. Jadi itu tidak perlu kalian ukur ya. Hanya yang ibu contohkan tadi yang perlu kalian ukur. Oke, tadi sudah tangan. Sekarang kita akan menentukan bagian bawah busana. Bagian bawah busana ini dimulai dari pinggang sampai ke bawah. Misalnya kita akan membuat rok seperti ini. Ini sangat mudah ukurannya. Apa saja Bu? Yang pertama itu lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul, dan langsung ke panjang rok. Tadi lingkar pinggang sudah ibu jelaskan, tinggi panggul juga sudah, lingkar panggul juga sudah. Sekarang tinggal panjang rok. Nah, panjang rok ini juga ukurnya lebih baik itu dari samping. Jadi seperti itu ya. Di mana batas pinggangmu ukur sampai batas rok yang diinginkan. Apakah rok panjang, rok pendek, ataupun di bawah lutut 3/4 itu sesuai dengan keinginan. Jadi untuk mengukurnya